Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu sebuah desain web perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelda Putri Purnamasari dengan NIM V1024006. Saya Salwa Putri Sulistia dengan NIM V1024012. Saya Bayu Hadi Tirta Yuda Wicaksana dengan NIM V1024022. Saya Latifah Sadia dengan NIM V1024056. Untuk selanjutnya kami akan menjabarkan apa saja kontribusi kami dalam pekerjaan tugas besar ini. Dimulai dari rekan saya yang paling enak. Oke, yang pertama, saya Imelda berkontribusi dengan menyediakan template website yang digunakan sebagai dasar pengembangan desain web ini. Selain itu, saya juga menyesuaikan tampilan menu keanggotaan serta membuat seluruh submenu keanggotaan dari awal. Lalu, saya sendiri bertanggung jawab dalam menyesuaikan tampilan menu profile agar sesuai dengan konsep website perpustakaan yang kami buat. Selain melakukan penyesuaian pada desain dan struktur menu, saya juga membuat seluruh submenu yang terdapat pada menu profil dari awal. Mulai dari pembuatan tampilan halaman, pengaturan navigasi, hingga memastikan setiap halaman dapat terhubung dan berfungsi dengan baik dalam website. Oke, selanjutnya saya bertanggung jawab mengimplementasikan template admin LTE yang ada dahulu, lalu mengadaptasinya menjadi template admin yang sesuai dengan kebutuhan website kami sendiri. Nah, kemudian saya juga menambahkan fitur pengaturan untuk berbagai level pengguna yang login ke menu admin LTE ini, yang terhubung dengan database untuk penyimpanan data dan halaman utama website, serta memastikan seluruh website dapat berjalan dengan baik tanpa error yang berarti. Oke, yang terakhir saya Latifah bertugas menyesuaikan menu layanan agar sesuai dengan kebutuhan sistem perpustakaan. Saya juga membuat seluruh submenu layanan dari awal, termasuk menyusun tampilan setiap halaman layanan, mengatur alur navigasi antar halaman, serta memastikan setiap menu layanan dapat diakses dan berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan website. Selain pembagian tugas tersebut, terdapat beberapa kontribusi yang kami lakukan secara bersama-sama, yaitu berdiskusi mengenai penyesuaian layout desain website, menyusun dan menggunakan prompt bersama selama proses pengembangan, melakukan tahap finishing website secara bersama-sama, serta saling memberikan solusi ketika menemukan kendala selama pengerjaan. Selanjutnya, dalam proses pengembangan website ini, kami juga memanfaatkan teknologi AI dengan tingkat penggunaan sekitar 55%. AI yang kami gunakan sebagai alat bantu, terutama untuk membantu proses penyambungan website dengan template admin LTE, memberikan referensi implementasi untuk beberapa fitur, serta membantu mencari solusi ketika terjadi error selama proses pengembangan. Namun, seluruh hasil tetap kami sesuaikan, tetap kami uji, dan kami kembangkan kembali secara mandiri agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Oke, sebagai tahap akhir, website yang kami bangun ini juga telah dihosting menggunakan layanan hosting gratis. Nah, untuk layanan hosting gratis ini sendiri kami menggunakan sebuah platform gratis, yaitu Infinity Free, dengan database penyimpanan yang disediakan itu 5 GB. Nah, untuk proses hosting sendiri dapat dilakukan dengan cara mengunggah seluruh file website beserta database ke server, sehingga website dapat dijalankan secara online dan diakses melalui internet. Dan yang terakhir, seluruh proses pengerjaan proyek ini dilakukan secara luring sebanyak 8 kali pertemuan. Melalui kerjasama, komunikasi, dan pembagian tugas yang baik, kami berhasil menyelesaikan website perpustakaan yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proyek akhir kami. Oke, selanjutnya langsung saja akan kami presentasikan hasil dari pekerjaan tugas besar kami. Adalah tampilan dari beranda atau homepage dari website yang telah kami kembangkan. Yang pertama terdapat section dan juga kalimat OMS Library Center Academic Activities sebagai identitas kami. Kemudian terdapat berbagai menu, ada beranda, profil, submenu tentang perpustakaan, visi misi, pimpinan dan staf, keanggotaan, ada info keanggotaan, tata tertib,
juga search engine. Kami telah memastikan semua tools telah berfungsi. Klik e-book UMS dan akan mengarahkan ke PHP e-booknya. Ini kemudian di jurnal UMS kita klik jika sudah mengarah langsung ke dalam jurnalnya. Selanjutnya di sini adalah berita. OPEC di sini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Katalog, namun sudah dihubungkan ke dalam search. Semisal kita masukkan layanan, maka akan muncul kolom pencarian tentang koleksi buku dan juga berita ataupun artikel yang kita cari. Karena pencarian pada OPEC dihubungkan dengan search engine yang ada di sini. Selanjutnya, terdapat informasi tentang layanan yang ada di perpustakaan UMS. Ada profil UMS Library yang sudah terhubung dengan YouTube. Coba kita klik. Nah, ini sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini ada informasi tentang kunjungan profil UMS Library melalui YouTube. Di sini ada informasi tentang Library Corner Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya terdapat informasi duta perpustakaan UMS dan semua informasi tentang media sosial sudah dapat difungsikan dengan baik. Ini bisa langsung mengarah ke dalam Instagram, YouTube, dan juga Twitter. Seperti ini. Informasi dapat Mustafa lihat ya, ada jam bukanya. Ini adalah kata-kata motivasi dan informasi. Ini bukan ya. Terus kemudian berita akhir pekan juga ada di Belanda. Ini berita, sekelas berita yang nantinya dapat dilihat secara lengkap di halaman berita. Nah, ini untuk eventnya. Nah, ini bisa dibaca selengkapnya dan akan mengarah ke detail dari eventnya tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian secara keseluruhan tampilan beranda sudah terbagi menjadi header, konten, dan juga footer yang sudah disesuaikan juga. Terdapat ini media sosial, YouTube, dan juga Twitter sudah dapat berfungsi dengan baik juga. Kemudian di sini ada berita, informasi online apa saja yang ada di UMS dan juga alamat, call center, dan juga email. Seperti itu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang search engine yang ada di website. Pertama-tama, search engine dapat diakses melalui library catalog yang tadinya sudah saya jelaskan belum berjalan secara semestinya. Dia terhubung ke dalam search yang dapat dilihat pada brand konten, beranda, nah ini value-nya itu masih search, yang mana search ini berfungsi sama dengan search yang ada di atas ini. Saya masukkan layanan. Nah, ini fungsinya sama dengan yang depan tadi.
misalkan melakukan mencari kalkulasi buku bibliografi dan juga berita artikel yang sudah kami masukkan. Seperti itu. Selanjutnya akan saya coba paparkan secara singkat sintak dari website kami yang mulai dari notepad. Nah, di sini header, footer, dan juga konten sudah dipisahkan menjadi bagian-bagiannya dan sudah berformat PHP. Di sini terdapat indeks yang sudah terhubung dengan koneksi atau database yang sesuai, sehingga pada tampilannya sudah sesuai dengan menu dan submenu yang wajib dan sudah seharusnya. Di sini juga sudah dimasukkan if isek get login, di mana berarti mengambil data dari form login yang sudah terhubung pada website. Pada bagian body sudah dipisah menjadi PHP include header PHP, konten, dan juga footer. Pada bagian headernya sudah terhubung dengan sessionnya masing-masing dan semua sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk bagian konten sudah kami include semua, sehingga pada tampilan website sudah dapat diakses tanpa error sama sekali. Tekan MS kami. Beginilah tampilan login dari perpustakaan MS. Terdapat username dan juga password yang dapat dinamakan oleh pengguna. Jadi tipe pengguna yang dapat melakukan login yaitu ada admin, pustakawan, dan juga pemustaka. Login ini sering disandingkan dengan sign up karena login dapat mengautentikasikan dan mengontrol pengguna ke dalam suatu sistem yang sudah dikhususkan untuk tipe-tipe pengguna tersebut. Saya akan coba memasukkan ke halaman admin dengan mengetikkan admin dan juga password. Klik masuk. Apabila benar, admin dapat mengakses tampilannya yang sudah masuk dan tersambung ke dalam admin LTE. Di sini tampilan admin, profil admin seperti ini, nama, level, dan juga password. Jadi yang sudah login itu dapat masukkan username yang sekiranya salah. Terdapat gagal atau username password salah apabila data yang dimasukkan belum sesuai dengan database, yang berarti autentikasi ini gagal. Selanjutnya sign up atau daftar anggota terbaru. Di sini ada yang lengkap, tipe pengguna, password, dan juga ini tampilan profil ya. Coba kita masukkan nama lengkap, tipe penggunanya pemustaka. Coba kita buat 5555. Kita tambahkan foto, setujui, share. Nah, daftar. Nah, di sini data berhasil tersimpan di database. Kita masukkan lagi pakai Putri Elana dengan password 5555. Masuk. Di sini terdapat
masuk ke dalam dashboard dari perpustaka yang sudah kami lakukan pendaftaran tadi. Ini tampilannya berbeda tentunya dengan halaman admin, karena halaman admin lebih lengkap, perpustaka terdapat menu yang dapat diakses dan juga tidak bisa diakses. Klik profile. Nah, di sini perpustaka dapat mengubah WMS Library. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam dashboard admin, klik menu bagian pengaturan. Di sini terdapat pengaturan sistem, ada pengaturan umum, logo utama web, dan juga logo halaman login. Untuk nama perpustakaan, library, dan alamatnya, saya akan ganti dengan MS Library. Untuk caranya, saya akan ganti ke tiga. Pada pertemuan kemarin kami mendapatkan error pada bagian halaman. Kami mengatasinya dengan syntax di Notepad. Pada bagian pad kami sudah menentukan pada bagian setting dan juga login. Dengan pada pertemuan sebelumnya, pengaturan strip img ini tidak terdapat pada database. Setelah itu kami cek dan menambahkan pada database supaya pengaturan IM ini bisa dimasukkan seperti itu. Untuk kemarin, sehingga bisa disimpan perubahannya dan sudah terganti WMS Library. Lalu selanjutnya itu pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan fitur keanggotaan pada sistem perpustakaan yang digunakan untuk mengelola seluruh data anggota yang telah terdaftar dalam sistem. Tetapi sebelum itu, untuk di bagian user interface ini, untuk keanggotaan sendiri ada 3 sub menu, yaitu data tertib yang berisi mengenai data tertib anggota serta peraturan keanggotaan, lalu daftar anggota yang ini berisi mengenai cara menjadi anggota dari mahasiswa, dosen atau karyawan, serta masyarakat umum, dan yang terakhir itu ada sivitas akademika UMS sendiri yang berisi mengenai syarat aktivasi bagi sivitas akademika, terutama mahasiswa baru, dan juga ketentuan pinjaman buku dan syarat menjadi anggotanya seperti apa. Lalu di sini saya akan mencoba pada login menggunakan admin untuk fitur ini. Nah, jika saya klik pada keanggotaan ini di bagian admin, itu nanti akan terlihat daftar seluruh anggota perpustakaan yang telah terdaftar lengkap dengan informasi seperti nama, username, dan juga level akses pengguna. Lalu juga tanggal daftarnya juga ada. Lalu selanjutnya itu di sini di bagian admin terlihat bahwa akun tersebut telah otomatis masuk ke dalam tabel keanggotaan, sehingga admin dapat melihat seluruh data pengguna yang telah dilakukan pendaftaran. Lalu di sini saya akan mencoba melakukan proses edit pada data anggota. Jadi ketika saya klik edit, misalnya pada saya akan edit di bagian wasal ini, saya akan ganti sebagai pemustaka. Dan untuk password baru ini, jika ingin membuat password baru, maka bisa lewat admin. Lalu jika kita simpan di sini, status wasal sendiri akan berubah menjadi pemustaka.
Nah, hal ini itu dapat menunjukkan bahwa data anggota berhasil diperbarui dalam database. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian program yang tentunya yang menjelaskan proses tersebut. Nah, di sini karena keanggotaan itu ada pada bagian admin LTE, jadi pada file keanggotaan PHP itu ada di dalam admin LTE, folder admin LTE. Jadi di sini masuk ke keanggotaan, lalu pada bagian pada bagian ini select from pengguna itu digunakan untuk mengambil data dari tabel pengguna. Terus ada hasil dari MySQL query ini yang sebelumnya pada bagian query select from yang mengambil data anggota dari tabel pengguna, kemudian query sebelumnya itu dijalankan menggunakan MySQL query ini. Lalu hasilnya diambil satu persatu menggunakan MySQL fetch assoc ini sebagai hasilnya, sehingga seluruh data anggota dapat ditampilkan ke dalam tabel pada halaman keanggotaan. Lalu di sini juga pada bagian if select user ini, itu sistem ini melakukan pengecekan hak asasi pengguna. Jika yang login adalah admin, maka seluruh data anggota akan ditampilkan. Sedangkan jika yang login adalah pustakawan, sistem hanya akan menampilkan anggota dengan level pemustaka. Terus dengan demikian setiap pengguna juga hanya dapat mengakses data sesuai dengan hak aksesnya sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada bagian sirkulasi. Lalu layanan selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah layanan sirkulasi. Pada bagian ini saya juga akan mendemonstrasikan fitur utama dari sistem perpustakaan. Untuk layanan ini nggak cuma layanan sirkulasi aja, tetapi juga layanan referensi, e-jurnal, unggah mandiri, dan komputer, internet, dan wifi atau disebut fasilitas. Di sini itu ada layanan sirkulasi yang berisi pinjaman dan juga pengembalian buku, terus batas peminjaman dan catatan juga. Lalu layanan e-jurnal di sini terdapat Emerald, Moniti, Sinta, dan juga Ruda, Sendirect, dan sebagainya. Lalu ada layanan referensi juga di sini. Lalu unggah mandiri yang meliputi tata tertib anggota, peraturan keanggotaan,
Dan yang terakhir fasilitas, tetapi untuk di bagian laman hosting ini terdapat beberapa kendala. Ternyata di bagian layanan fasilitas ini yang muncul hanya bagian fotonya saja, berbeda dengan yang bagian sebelum di hosting. Yang sebelum di hosting ini itu di bagian layanan akan keluar seperti ini, layanan komputer, internet, dan wifi sebagai fasilitas yang memadai. Lalu di layanan sirkulasi ini bisa melakukan peminjaman dan juga pengembalian, tetapi sebelum itu pada bagian ini saya sebagai admin akan mendemonstrasikan fitur utama perpustakaan, yaitu pengelolaan dan juga data bibliografi menggunakan edit, baca, update, dan juga hapus. Di sini pertama-tama saya mau masuk ke menu bibliografi. Oh, sebentar. Nah, untuk di menu bibliografi ini terdapat daftar koleksi buku yang telah tersimpan dalam sistem perpustakaan. Nah, di sini saya mau mencoba menambahkan buku. Nanti akan muncul seperti apa ya, from. Untuk bootstrap seperti ini, di sini saya akan mengisi buku sebagai contoh. Ini ya. Clear. Simpan data buku yang saya tambahkan langsung muncul pada tabel. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan atau penambahan data berhasil dilakukan dan data telah tersimpan ke dalam database. Lalu di sini saya akan mencoba menghapus buku tersebut yang sudah saya masukkan sebagai contoh. Jika saya klik hapus yang berwarna merah ini, kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi. Di sini juga saya akan pilih yes untuk menghapus. Dan buku tadi yang udah saya masukkan akan terhapus. Hal ini menunjukkan bahwa proses delete juga berhasil dilakukan sehingga dapat terlihat bahwa data tersebut juga sudah dihapus dari database. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana program yang akan menjalankan proses tersebut. Untuk itu di sini karena tadi masih di bagian admin, jadi ada di bagian admin, lalu di PHP page dan bibliografi PHP. File ini itu berfungsi sebagai tampilan atau terbuka menu bibliografi. Di dalamnya terdapat tabel daftar buku, tombol tambahan, edit, dan hapus, serta form untuk mengelola data buku. Form tambah dan edit menggunakan komponen bootstrap modal, sehingga ketika pengguna menekan tombol admin menekan tombol tambah atau edit, form akan muncul dan bentuk pop-up tanpa perlu berpindah ke halaman lain. Dengan cara ini, proses pengelolaan data menjadi lebih praktis, efisien, dan juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya di sini saya juga akan menunjukkan bagian program yang menjalankan proses tersebut. Pertama, saya akan membuka admin LTE, folder admin LTE ini, lalu PHP page, dan di sini ada bibliografi. Nah, di sini file ini berfungsi sebagai
tampilan atau antarmuka menu bibliografi. Ini. Nah, file ini itu berfungsi sebagai tampilan atau antarmuka menu bibliografi tadi yang sudah saya bilang. Di dalamnya itu terdapat tabel, daftar buku, tombol tambahan, edit, hapus, serta juga form untuk mengolah data buku. Dan form tambahan itu juga menggunakan komponen Bootstrap, sehingga ketika pengguna menekankan admin menekankan tombol tambah atau edit, form akan muncul dalam berbentuk pop-up tanpa perlu berpindah ke halaman lain. Dengan cara ini juga proses pengolahan data juga menjadi lebih praktis dan juga efisien. Lalu saya akan membuka file di admin LTE. Di bagian config ini ada connection dan juga proses. Lalu bibliografi yang sudah ada tadi, PHP tadi, itu dimasukkan ke dalam proses ini. File ini tuh berfungsi sebagai backend yang memproses seluruh data yang dikirim di from bibliografi. Lalu pada bagian ini di bagian tambah biblio ini pada bagian biblio add terdapat query insert into ini yang digunakan untuk menyimpan data buku baru ke dalam database, dan hasilnya setelah proses penyimpanan berhasil, data buku akan langsung ditampilkan pada tabel bibliografi. Kemudian pada bagian edit biblio ini terdapat query update biblio yang berfungsi untuk memperbarui data buku yang sudah ada di database. Jadi apabila ada perubahan pada data buku, sistem juga akan menyimpan perubahan tersebut dan hasilnya langsung terlihat pada tabel. Dan sedangkan saat admin menekan tombol hapus itu, sistem menjalankan query delete from biblio yang digunakan untuk menghapus data buku dari database. Setelah proses berhasil itu, jadi data tersebut sudah tidak ditampilkan lagi pada tabel bibliografi. Jadi seluruh proses pengolahan data buku mulai dari menambah, mengubah hingga menghapus data itu diproses oleh backend menggunakan query MySQL. Dengan demikian, setiap perubahan yang dilakukan pengguna itu tuh akan langsung tersimpan ke dalam database dan ditampilkan sesuai dengan data yang terbaru. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas fitur yang lainnya. Saya akan mendemonstrasikan fitur berita pada sistem perpustakaan. Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola dan mempublikasikan informasi atau berita yang nantinya dapat dilihat oleh pengunjung pada halaman website. Jadi ini tampilan beritanya pada halaman website. Terdapat
melihat beberapa berita yang sudah diunggah oleh admin. Pertama, saya membuka halaman berita ini kan, sudah muncul berita-berita yang diunggah oleh admin agar dapat dilihat oleh pengunjung website ataupun pemustaka yang akan ingin mencari tahu berita yang mereka cari. Terus, untuk menambahkan berita, menghapus, atau mengedit itu, saya harus login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini saya login. Setelah login, sudah terlihat menu sidebar di admin itu ada berita. Nah, ini tadi merupakan judul-judul berita yang tampil di halaman website. Saya akan menambahkan berita baru. Di sini saya mengambil contoh dari UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret dengan judul ini, PT Perpustakaan Universitas Maret. Untuk kontennya itu ada di bawah sini. Untuk keywordsnya saya masukkan penjimat saja. Nah, untuk statusnya ini saya langsung mengaktifkan. Jika status masih draft, itu maka berita tidak akan muncul pada halaman website. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita ngecek di bagian menu websitenya apakah dia sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa sudah masuk berita yang baru saja admin tambahkan. Di sini sudah juga bisa membaca detail tentang berita tersebut. Nah, admin juga ini dia mempunyai peran untuk bisa menghapus berita tersebut. Saya contohkan seperti ini. Saya ingin menghapus bagian yang ini UPT Perpustakaan UNS, maka saya ingin langsung menghapusnya. Oh, ternyata nggak bisa kalau emang status dari berita tersebut itu aktif. Untuk menghapusnya, kita harus mengubah statusnya menjadi draft. Kita edit terlebih dahulu, habis itu untuk statusnya kita draft, lalu kita simpan, dan setelah itu kita hapus. Maka tampilan pada website sudah diperbarui. Berita yang dihapus tadi oleh admin. Setelah itu saya akan menunjukkan bagian program yang menjalankan proses tersebut. Pertama-tama saya membuka file admin LTE, lalu pergi ke config, habis itu saya ke proses PHP. Di sini kan tadi pada fitur tambah berita. Nah, pada bagian if else asset sampai dengan submit berita ini, pada hal ini tuh sistem akan mengecek apakah tombol submit telah ditekan. Jika iya, maka sistem akan memproses data yang dimasukkan oleh admin. Habis itu kayak masukin judul, isi berita, kata kunci. Prosesnya itu menggunakan sanitize input. Jadi sanitize input ini untuk memasukkan judul, konten, kata kunci. Setelah itu juga untuk melakukan validasi gambar dengan format JPG, JPEG, PNG atau GIF yang dapat diunggah itu menggunakan InArray. Ini gunanya untuk
untuk mengunggah foto yang berformat JPG, JPEG, PNG, dan JPG. Selain itu juga pada file foto itu maksimum mengunggah filenya yaitu dengan size 2 MB. Jika lebih dari itu, maka file atau foto yang diunggah itu tidak dapat muncul. Lalu selanjutnya ada di Move Upload Files. Ini tuh untuk menyimpan gambar ke folder penyimpanan pada server. Yang terakhir itu ada pada Insert into berita. Itu setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian berita tersebut langsung dapat ditampilkan pada websitenya. Demikian demonstrasi fitur berita, maka saya akan melanjutkan ke fitur usulan. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan fitur usulan pada sistem perpustakaan. Fitur ini digunakan untuk mengelola usulan buku yang dikirimkan oleh pengguna ke perpustakaan. Seperti halnya yang terdapat di website ini, saya contohkan untuk memasukkan satu usulan buku. Untuk judul bukunya saya ingin masukkan untuk pengarangnya, saya di sini hanya mencontohkan saja. Nah, untuk alasan atau catatan mengapa buku ini perlu diusulkan itu hanya opsional, boleh ditambahkan atau boleh tidak. Lalu kita kirim usulan. Nah, pada usulan tadi itu admin yang memiliki peran untuk menyetujui atau mensanggah usulan tersebut. Jadi kita login dulu ke menu admin. Di sini kita bisa melihat fitur usulan. Nah, ini yang baru saja tadi saya tambahkan dengan judul buku Ketapis, pengarang Heri Lismijanto, pengusul Happy, tanggal unggahnya tanggal 7, statusnya masih pending. Nah, ini admin yang bertugas untuk menerima, menolak, atau menghapus dari usulan buku ini. Saya akan menerima usulan dari pemustaka, maka statusnya akan diterima. Saya contohkan juga jika buku tersebut statusnya saya tolak. Nah, dapat dilihat jika ditolak maka statusnya akan ditolak. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian program yang menjalankan proses dari usulan ini. Yang pertama saya buka Notepad, lalu saya klik admin LTE, pergi ke config dan proses PHP. Tadi itu di menu usulan atau kayak meng-ACC usulan tersebut untuk disetujui atau ditolak dan dihapus, maka kita cari di ACC usulan ini. Nah, bagian pertama itu ada if reset get action. Sistem ini yang mengecek tindakan yang dipilih oleh admin, seperti tindakan untuk menerima usulan tersebut atau menolak
usulan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada ID usulan. ID usulan ini menggunakan fungsi Jadi setelah action tadi yang dilakukan oleh admin, habis itu sistem mengambil data dari ID usulan ini, kemudian diproses menggunakan fungsi sanitize input untuk gunanya tuh agar data lebih aman sebelum diproses. Habis itu untuk kondisi pada SGET action seperti ACC usulan 1, 2, dan 3 ini, kode ini tuh digunakan untuk menentukan status usulan, yaitu nilai 1 untuk usulan yang disetujui dan nilai 2 untuk usulan yang tidak disetujui. Habis itu sistem menjalankan query update usulan. Set status where ID usulan. Ini tuh untuk memperbarui status usulan pada database sesuai dengan tindakan yang dipilih oleh admin. Apabila proses berhasil dijalankan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa status usulan berhasil diperbarui, kemudian kembali ke halaman usulan. Dengan demikian, fitur usulan ini memungkinkan admin mengelola usulan buku dengan mengubah statusnya tanpa menghapus data usulan, sehingga sebuah riwayat usulan tetap tersimpan di dalam database. Demikian demonstrasi fitur usulan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur feedback dan hubungi kami. Nah, untuk fitur feedback sendiri di halaman utama yaitu halaman depan akan ada fitur untuk mengirim feedback dan ulasan kepada perpustakaan. Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh, rating kenyamanan tempatnya 5, pelayanan stafnya 3, rating fasilitasnya 2, sama pesan. Nah, hasilnya kurang di ini. Nah, kirim. Oke, kirim ya. Nah, selanjutnya fitur maaf, untuk data yang dikirimkan di sini akan tampil pada tampilan kanan yaitu feedback terbaru. Selanjutnya ada fitur hubungi kami. Nah, di fitur hubungi kami user bisa mengirimkan pesan kepada perpustakaan tanpa harus login terlebih dahulu. Nah, kami menggunakan fitur mail.to di PHP. Jadi nanti prosesnya itu email website akan membuka aplikasi email untuk mengirimkan email kepada perpustakaan atau email yang diinputkan pada website. Akan saya contohkan nama misal Bayu email lagi ini, terus subjeknya adalah keluhan catatan untuk hasil perpustakaannya kurang ini. Oke, setelah itu klik kirim pesan. Nah, send anyway. Nah, ini akan membuka aplikasi email langsung
di device website perpustakaan yang diakses pengguna. Kurang lebih seperti ini. Oke, terkirim ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke menu admin LTE. Admin. Nah, di menu feedback. Nah, ini adalah semua ulasan yang masuk ke dalam website. Yang terbaru adalah nomor. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu jika dihapus, nah tampilannya akan seperti ini. Untuk scriptnya sendiri ada di tampilan menu admin LTE. Feedback. Nah, yang ini. Jadi kami nanti akan mengambil data dari database menggunakan script insert into. Nah, ini. Oh, maaf. Untuk admin dan pusaka sendiri itu yang ini. Nah, oke, selanjutnya adalah hubungi kami tadi sudah. Hmm. Untuk mengirim pesan melalui email tadi kami menggunakan ya. Nah, kami menggunakan fungsi mail itu untuk dapat mengetikkan secara otomatis email ini di aplikasi email komputer pengguna. Nah, untuk feedback sendiri tadi, nah feedback, let's feedback. Nah, menggunakan ini untuk mengambil data. Nah, data yang dikirim itu menggunakan fitur post di PHP ke database dan ditangkap untuk ditampilkan di menu feedback admin. Nah, mungkin itu saja dan juga di website kami sudah menambahkan fitur-fitur wajib yang sudah ditetapkan oleh Pak Baru pada website kami. Nah, kami juga sudah melakukan hosting menggunakan uh, free database ya. Mungkin dapat diakses langsung di uns.id/dwp underscore b underscore 05.
Nah, untuk tampilan hostingnya seperti ini. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.